يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبع هداه وبعد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح جميع أهل القبور أهل لا إله إلا الله إلى يوم القيامة وإلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المذكورة في هذا المعهد الشريف عن مدى الأربعين ونخصوصا إلى أرواح إلى روح مربي أرواحنا والشيخ مشايخنا أن يشك المعلم محمد شفيع هدابي من محمد صالح رائدي بنية القبول وتمام كل سلطان لكل مأمول إلى حضرة رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca ini ya. Talkhisul Asas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Al-babu tsalits fa'ala yaf'alu mawzunuhu fata yafta'u alamatu ayakuna ainu fi'lih mabtu'an fil madhi wal mudhari bisyarati ayakuna ainu fi'lihi aula muhu wahidan min hurufil halqi. Wa inna ma syarata hadzal baba hadza syarta liyatahaqqaq thiqalu wa yata'azzara riayatul mughayara bainal madhi wal mudhari fi harakati ainihima ala ma marra ma anna tilkal mughayara hiyal qiyas. Wa inna nyasanya isyarata al-mu'allif al-imam Mullah Abdillah Damqazi beliau mensyaratkan hadzal baba ini bab hadza syarata akan ini syarat. Jadi syaratnya bahwa ada ain fi'il atau lam fi'ilnya satu di antara huruf-huruf halqi, itu syaratnya. Kenapa harus pakai syarat kayak begitu? Liyatahaqqaq thiqalu, agar benar, agar menjadi tetap as-thiqalu thiqal, berat. Wa yata'azzara, dan agar yata'azzara menjadi muta'azzir. Karena ada istilah yata'azzaru tahrikuha, enggak mungkin mengharokatkannya. La yata'azzar tahrikuha, mungkin mengharokatkannya agar menjadi yata'azzara, menjadi ta'azzur. Riayatul mughayarah, pemeliharaan al-mughayarah, perbedaan bainal madhi wal mudhari, antara madhi dan mudhari. Bi harakati ainihima, pada harakat ain dari keduanya, dari madhi dan mudhari yang ada pada ini bab. Fa'ala yaf'alu, itu kan harakatnya tidak mughayarah, tidak bertentangan, tapi sama-sama fathah. Fa'ala yaf'alu ala ma marra, berdasarkan apa-apa yang telah lalu penjelasannya. Ma beserta anatil kal mughayarata, bahwasanya perbedaan tadi hiyal qiyasu, dialah yang menjadi kias. Artinya secara kias harus terjadi mughayarah, mukhalafah antara harokat ain yang ada pada fi'il madhi dan mudhari. Nah, itu harus mukhalafah. Sehingga pada ketika kita bicara bab kedua, di mana dikatakan di sana, Bapak saya baca ulang deh.
Al-babu tsani ana usan wala bisita fa'ala bi fatil ain yaf'ilu fa'ala yaf'ilu. Wa inna ma qaddama al-bab alladhi kana ala hay'ati fa'ala bi fatil ain wa yaf'ulu bi dhammiha fa'ala yaf'ulu gitu. Ala ma kana ala hay'ati hadza, atas fi'il yang dia merupakan tingkah ini, artinya bentuknya fa'ala yaf'ilu fatu kasrin. Kenapa didahulukan fatu domin fa'ala yaf'ulu? Di anal awal adalu alal makna, karena yang pertama fa'ala yaf'ulu lebih kuat penunjukannya terhadap makna dan isyikoknya lebih banyak gitu. Itu pandangan al-Imam Baihaqi wa Zawzani wal Fadil al-Isam fi Mizanil Adab. Wa mal alamatu Zamasari faqad akasal amra nadharan ila annal mukhalafah. Nah, ini mukhalafah maksud saya. Annal mukhalafata bainal fathi wal kasrah. Bahwasanya mukhalafah perbedaan antara fathah dan kasrah, fa'ala yaf'ilu. Itu sebenarnya dari segi perbedaan atamu lebih sempurna. Minal mukhalafati bainal fathah wa dhammah, daripada perbedaan antara fathah dan dhammah, fa'ala yaf'ulu gitu. Sehingga Imam Az-Zamasari justru malah membalik, yaitu bab yang kedua dijadikan bab pertama, berarti bab pertama fa'ala yaf'ilu, karena perbedaan antara fathah dan kasrah i gitu ya, itu lebih sempurna dibanding perbedaan antara fathah dan dhammah fa'ala yaf'ulu gitu. Alasannya idil fathatu ulwiyah, karena fathah itu dia sifatnya tinggi. Arti tinggi itu ketika bibir diangkat, ketika bibir mengucapkan fathah, bibir agak meninggi. Yas'adu sautu inda qiraatil harfi biha, suara bibir, suaranya bisa naik ketika membaca huruf dengan fathah gitu deh. Wal kasratu, sementara kasrah sufliyah, dia malah sifatnya di bawah. Jadi anjloknya itu benar-benar lebih sempurna. Perbedaannya dari atas terus ke bawah gitu. Ya tasafalu sautu, bisa menjadi rendah itu suara ketika ngucapin kasrah i. Wa dhammatu bainahuma, sementara dhamma dia terletak tengah-tengah antara fathah dan kasrah. Walidzalika, karena ini qadama Zamasari asani alal awal gitu dan seterusnya. Nanti itu kita bicarakan, kita kembali ke sini. Wa inna ma qulna hakadha, hanya saja kami katakan hakadha seperti ini tadi penjelasan barusan. Li anal gharada minal ishtirati bayanu wajhi sihatil udul anil qiyasil mazkur. Karena sesuai tujuan dari pensyaratan di atas, yaitu disyaratkan ain fi'il atau lam fi'ilnya wajib berupa salah satu dari huruf halqi gitu. Bayanu, penjelasan wajhi jalan sisi siatil udul anil qiyasil mazkur, sa al udul berpaling, anil qiyasil mazkur dari qiyas yang tersebut tadi. Artinya untuk membela kalau memang fa'ala yaf'alu itu kan sifatnya datar, fathah semua. Sementara jadi kesana tidak ada mughayarah, perbedaan antara ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari. Nah, oleh karena itu disyaratkanlah salah satu ain dan lamnya huruf halqi, dan huruf halqi itu berat gitu ya. Ya, huruf halqi berat, sehingga tetap nanti ada sisi beratnya gitu. Idlau lam yu'dal adzalikal qiyas, karena seandainya tidak dipalingkan dari qiyas tadi, hina pada saat tahaqqaqa thiqalu bihadhil hurufi tsaqliyah, hina ketika tahaqqaqa thiqalu menjadi tetap berat bihadhil hurufi tsaqilah, dengan huruf-huruf yang berat ini, la adda ilal jam'i baina thiqalain, niscaya hal itu kalau tidak dipalingkan dari qiyas, ikutin qiyas di mana ain fi'il pada fi'il madi dan mudhari harus beda gitu. La adda, niscaya mengantarkan adamul udul minal qiyas ilal jam'i, kepada menggabung baina thiqalaini, antara dua yang berat. Nawa likauni kullin minad dhamma wal likauni, karena keadaan kullin tiap-tiap minad dhamma daripada dhamma wal kasrati dan kasrat saqilan aidan, itu berat juga.
Wa hadhihi laknatun fi lughatihim, dan ini adalah lakna, kerancuan dalam bahasa mereka. Ma anna salamata lughati min kulli laknah wa bisya'atin wajibun indahum. Sementara keselamatan bahasa mereka, bahasa orang Arab, daripada kerancuan dan jelek, ya jelek itu diantaranya jelek, nggak enak diucapkan, berat, wajibun itu wajib. Walidho, oleh karena alasan ini, udila anhu, maka dipalingkanlah anhu dari kias. Qala al-Fadil al-Kafawi tabanil allamah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Fadil al-Kafawi tabanil allamah fi bayani wajhi syaraf. Inna al-baba bil fathi fihi ma fi kamal al-qusay. ولا يكون معاد لفظ أخواته والشريط حرفا ساكنا في عينه أو ماله ليحصن يحسن تعالي انتهى. وفيه نظر لأنه يناسب الرغبة المذكورة التأمل فيه. Ya, nampak dikit kalian. Wa qala al-Fadil al-Kafawi tabanil allamah fi bayani wajil syirat, di dalam menjelaskan sisi kenapa disyaratkannya bab yang ini ain dan lam fi'il ini harus huruf halqi gitu. Annal baba bil fathi fihi ma fi kamalil khiffah, bahwasanya bab yang ketiga bil fathi dengan difatahkan fihi ma pada keduanya, ain fi'il madi mudhari fa'ala yaf'alu, itu fi kamalil khiffah, pada kesempurnaan ringan, berarti ringan banget. Biar tidak terlalu ringan, biar ada keseimbangan, maka ain fi'il atau lam fi'il huruf halqi, sehingga itu kan huruf halqi berat, sementara ini ringan banget. Ringan sama berat digabung jadi ta'adul, jadi seimbang. Ya, jadi terjadi keseimbangan. Kalau dalam nahwu apa tuh istilahnya ketika pertanyaan kenapa amil jazm tidak masuk kepada isim? Kenapa amil jar tidak masuk kepada fi'il gitu. Itu alasan aja. Masih ingat gak alasan apa tuh? Kenapa amil jar tidak bisa masuk pada fi'il, sementara amil jazm dia hanya bisa masuk pada fi'il, amil jar nggak bisa. Dan kenapa amil jazm tidak bisa masuk pada isim gitu. Apa alasannya? Karena amil jar itu berat, yaitu ketika di tanda amil jar kan kasrot ya, i itulah katakanlah nimtu fil madrasati ti, itu berat. Sehingga karena dia berat dan fiil juga berat gitu. Fiil juga berat. Misalkan doroba, yadribu. Kenapa fiil berat? Karena dia kandungannya dua. Apa kandungannya? Hadath wa zaman, peristiwa dan juga waktu. Misalkan doroba, dia menunjukkan peristiwa memukul dan waktu lampau. Ini berat gitu. Sementara jar dia juga berat karena kandungannya dua. Nah, seandainya jar dimasukkan ke fiil, berat sama berat itu nggak seimbang. Ketika nggak seimbang, dia keberatan. Makanya nggak boleh masuk pada fiil. Sementara jazm itu ringan. Karena kan kenapa ringan? Karena lidah kalau nyebutin jazm ringan. Misalkan lam yadrib, rib, dia bibir nggak bergerak sehingga ringan. Nah, itu dia. Apaan? Kita ulang ya. Jadi kembali
Kenapa i'rab jazm khusus masuk pada fi'il, sementara i'rab jar khusus masuk pada isim? Alasan umumnya liyahsula ta'adul bainahuma. Kenapa i'rab jazm khusus masuk pada fi'il? Alasannya karena i'rab jazm itu ringan. Lam yadrib, rib, bibir tidak bergerak sehingga ringan dia. Sementara fi'il itu berat. Kenapa fi'il berat? Karena dia mengandung dua, yaitu peristiwa dan waktu. Jadi madmunnya dua gitu. Oleh karena itu jazm khusus dimasukkan pada fi'il biar jazm yang ringan masuk pada fi'il yang berat sehingga seimbang gitu. Nah, sementara kasroh itu berat, isim ringan, makanya kasroh khusus masuk pada isim biar ta'adul, seimbang. Kenapa isim itu ringan? Karena isim dia tidak mengandung waktu, dia hanya mengandung ya makna saja, arti saja. Apalagi masdar ya, masdar dia hanya mengandung peristiwa saja dan dia tidak mengandung waktu. Sehingga karena isim ini ringan, kasroh itu berat, maka kasroh jar khusus masuk pada isim liyahsula ta'adul agar keseimbangannya terjadi. Soalnya kalau yang berat kita kasih yang berat, yang ringan kita kasih yang ringan, ini nanti nggak seimbang sehingga amburadul, yang satunya gudung berat aja ya, yang satunya terbang. Sehingga seandainya jar yang dia berat kasroh dimasukkan pada isim, dan itu kan emang nggak bisa ya, maka nanti terjadi yang berat dipasangkan dengan yang berat, kasroh berat, fi'il berat sehingga keberatan. Nah, sebaliknya jazm itu ringan. Kenapa tidak dimasukkan ke isim? Karena isim juga ringan, ringan sama ringan, maka yang terjadi terlalu ringan. Itu alasannya kan gitu ya. Sehingga alasannya liyahsula ta'adul agar agar terjadi keseimbangan. Gitu. Ya artinya analoginya masuk kemarin. Fatah sama fatah, ain fi'il fatah, ain fi'il pada fi'il madhi pada fi'il mudhari fatah, fa'ala yaf'alu. Dan itu ringan, oleh karena biar seimbang dikasih sesuatu yang berat. Apa itu? Disyaratkan ain atau lam fi'ilnya itu berupa huruf halqi gitu. Kita lanjut ya. Wala yakunu muadilan li akhawatihi, dan dia tidak muadil, dia tidak seimbang dengan saudara-saudaranya kalau memang tidak dikasih huruf halqi, karena ringan banget jadi. Makanya dalam rumah tangga juga saya perhatikan rata-rata gitu ya. Kalau sudah pasangkan tuh suami istri, umumnya ya umumnya nggak sama gitu. Suaminya banyak omong, istrinya diam. Atau istrinya banyak omong, suaminya diam. Ini rame, ini enggak. Ini rame, ini enggak. Ini cakep, ini jelek. Ini jelek, ini cakep. Enggak. Umumnya malah enggak seimbang. Betul apa betul? Biar umumnya maksud saya biar seimbang gitu. Ini suaminya cerewet, istrinya biasanya enggak. Atau suaminya cerewet, istrinya enggak. Istrinya pendiam, ini enggak pendiam. Ini cakep, ini jelek. Ini jelek, ini cakep. Umumnya terjadi gitu. Dia sholat ta'adul biar seimbang. Soalnya kalau sama-sama lah cobalah. Atau lah coba itu, suaminya jelek, istrinya jelek, anaknya gimana? Suaminya cakep, istrinya cakep, ya betul anaknya cakep. Cuman yang jelek-jelek jadi bengong. Ya, kok anaknya cakep-cakep sih gitu ya. Atau sebaliknya. Itu juga istrinya rame, cerewet, itu yang ngomong nggak berhenti. Suaminya gitu juga. Gimana anaknya? Langsung begitu keluar dari rahim ibunya langsung ceramah gitu. Atau sebaliknya. Suaminya diam, istrinya diam. Bukan nggak ada itu ya. Tapi itu jarang yang saya perhatikan. Suaminya diam, istrinya diam. Nah nanti anaknya gimana? Begitu lahir langsung kemana saja pegang tasbih, dia aja zikir khafi, Allah, wali langsung gitu ya. Jadi tetap kelihatannya dijaga keseimbangan tadi ya. Ya seperti itulah. Lanjut. Fasyur atau harfun tsaqilun fi aini aulami, maka disyaratkan huruf yang berat pada ainnya atau lamnya. Liya sholat ta'adul agar terjadi keseimbangan. Intaha, selesai ucapan Al-Fadil Al-Kafawi. Wa fi nazarun, tetapi dalam pandangan ini juga nazar, ulama tidak sependapat. Ada juga bilang enggak begitu juga kali ya.
Lianau karena sesungguhnya al ini la yunasibul gharadul madhkura, tidak sesuai dengan al gharadul madhkur, tujuan yang tersebut di atas, yaitu harusnya terjadi al mughayarah andatil kal mughayarah il qiyas, secara qiyas harus ada mughayarah antara madhi dan mudhari. Ta'ammal fihi, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia al-harfu halfi sittatan wa qila sab'atun sabi'uha al-alifu lakinna al-jumhuru lam yaqulu bihi qala al-Ma'ashir rahimahullah ta'ala fi sifatil maqli idh qulta waqa'atil ba'd ar-risa'i bil-aqsal halfi yanqasimu ila salasatil mawadi'a yakhruju min salisiha al-aliful mahdiyah. قلت ما ذكر فيه من الأقسام الصحيح لكن جعل موضع السادس مخرج الآلف المادية مجازا وإنما هو موضع صوته والجمهور لما لم يقول بهذا المجاز بل جعلوا مخرج الحروف المادي خوف حلق والفم سلمنا المسلوكه انتهى. ولذا قال ابن التسجيل في المنظومة فالآلف الخوف وأختها وهي حروف المثيل الهواء تنتهي. Wahia ay huruful halqi, dan dia huruf halq sita 6, wakila sabatun, ada yang bilang 7. Sabihu al alif, yang ketujuhnya adalah alif. Jadi alif ada yang masukkan termasuk huruf halqi. Lakinil jumhuru atau lakinal jumhuru, akan tetapi mayoritas ulama lam yaqulu bih, tidak berpendapat dengannya. Ay bi kaunil alif harfan min arufil halqi. Qala al-Marashi rahimahullah ta'ala fi Judil Muqil, dalam kitab Judil Muqil, ingkul jika kamu bilang waqa fi ba'di rasail, telah terdapat pada sebagian rasail risalah. Risalah kan kitab yang kecil ya, kalau dalam masalah kitab. Asal halqi yang qasimu ila salasati mawadi'a, paling jauhnya tenggorokan, yaitu jauh tenggorokan itu yang mendekati dada, paling bawah, terbagi kepada 3 tempat. Yakhruju min salisiha, yang keluar dari yang ketiga dari 3 tempat tadi, al aliful maddiyah, alif yang dipanjangkan. Berarti yang keluar dari asal ketiga, hamzah, ha, ya alif yang dipanjangkan, a gitu, a 3 keluar. Qultu, aku jawab, madza karafi atau madza karafi, apa yang disebutkan padanya pada berasail minal aksami, daripada bagian-bagiannya, sahihun, benar ya. Lakin tetapi ja'lul maudhi'i tsalis, menjadikan tempat yang ketiga dari yang ada di aksal hal ketenggorokan, makhrajal alifil maddiyah majazun, menjadikan tempat yang ketiga dari tempat yang ada di aksal halak, penghujung tenggorokan, dijadikan makhrajal alifil maddiyah, tempat keluar alif yang panjang, itu majazun, majaz, bukan hakikat gitu ya. Wa inanya sanya huwa dia, tempat yang ketiga, mabda'us sautihi, adalah permulaan suaranya, suara alif al-maddiyah yang dipanjangkan. Wal jumhur mirat salama lam yaqulu bihadzal majaz, pada zaman tidak berpandangan dengan majaz ini. Majaz ini artinya apa? Bahwa di aksal halqi ada tempat yang ketiga, yang dari situlah keluar alif al-maddiyah. Jumhur ulama nggak mengaku itu, enggak. Bal ja'alu makhraja huruf al-maddi, akan tetapi para ulama menjadikan tempat huruf mad, a, u, i ya, jaufal halqi, di tengah-tengah al-halq, tenggorokan, wal fami, dan mulut. Salakna maslakahum, kita menempuh maslakahum, jalan jumhur, artinya kita ikuti pandangan jumhur. Intah, selesai. Qal al-Marashi. Jadi kita juga baru apa istilahnya, jarang yang dengar bahwa alif dimasukkan pada huruf halqi keluar dari aksal halqi, enggak.
Walidha qala Ibnul Jazari fi manzumati, oleh karena tempat keluar alif bukan as-salis al-madhi salis min asal halqi, bukan, tetapi tempat keluarnya adalah jawful halaq wal fami gitu. Ibnul Jazari beranaumnya fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hiya hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Fa aliful jawfi, maka alif yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan, wa ukhtaha, dan dua saudaranya, saudaranya waw sama ya, yang dia mad ya, u a i, dirasakan aja dan ya, dirasakan keluarnya dari mana. Wahya, dan dia huruf maddin, huruf mad, tantai, yang dia berakhir lil hawa, bagi adanya al hawa, udara. A u i, ahadu awasaniha, yang pertama dan keduanya daripada huruf halaq, al hamzatu wal ha, wa salisu arabiya al ain wal ha al muhmalatani, yang tidak bertitik keduanya. Wa khamiswa, dan yang kelima dan keenamnya al ghain wal kha, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Wa inna masumiyat huruf halqin, hanya saja huruf yang tadi kenapa disebut halaq, bukan hulq, bukan, itu makhluk manusia berbadan besar gitu ya. Dia muncul minggir semuanya deh. Li khuruja min halaqi, karena keluar huruf-huruf ini di tenggorokan. Fal awalani, maka huruf yang pertama hamzah, ya khurujani min aqsal halaq ay abadihi min al fami, dia keduanya keluar dari paling jauhnya tenggorokan, minal fami, dari mulut ya. Wa huwa ma waliya sadra, yaitu bagian tenggorokan yang mengiringi as-sadra, dada, ya aqsal halaq gitu. Dia paling jauh dari mulut emang, dan paling dekat dengan sadar, dengan apa, dada. Wal mutawassitani min wasatil halaq, sementara dua huruf pertengahan ain, ha, keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Wal akhirani, huruf terakhir ghain, kha, min adnal halqi, dari paling dekatnya tenggorokan, paling dekat dengan mulut gitu. Ay aqrab ilal fami, paling dekat pada mulut. Wa huwa awalu mimma yalil fama ala ma fi syarh Ibnul Jazari, dan dia ya nalala awalu adalah bagian yang pertamanya, mimma yalil fama, daripada bagian makhraj yang mengiringi mulut, berdasarkan pada syarah Al-Jazari. Tafsirul Ustad Al-Aqsa bil awali, maka ketika Al-Ustad Al-Ghaji menafsirkan Al-Aqsa dengan kata awal, la yuwafiqul lughah, itu tidak sesuai dengan bahasa, karena Al-Aqsa yang sesuai al-ab'ad, lian Al-Aqsa fil lughah biman al-ab'ad. Artinya di sini kita perlu cermati kenapa disebut aqsal halaq, paling jauhnya tenggorokan dari sisi mulut, dan dia paling dekatnya kepada dada gitu. Fa in qulta, Bapak dibaca satu lagi itu fa in qulta. Bismillahirrahmanirrahim. Qulta katsirun min al-ahli wa qa'ati ayyiha awlamiha atwa halqin wa lam takun min hadha al-babi kana atayyibu wa na'ayyibu wa raja'a yadbi'u wa sa'a yasibu wa yaqala yadkhulu wa fariha yafrahu wa fa'uja yadkhulu al-arba'atu al-awwali min al-thani wal khamisu min al-awwali wa sadisu min al-rabi'i wa sabi'u min al-khamisi. Fa kaifa yasihu hadha? Ya. Fa in qulta, kalau ente bilang katsirun min al-af'al waqa fi aini aulamiyah harfu halqin, banyak banget daripada fiil-fiil terletak pada ainnya atau lamnya ada huruf halq. Ada juga loh fiil-fiil yang banyak ainnya dan la atau lamnya huruf halqi. Walam takun min hadzal bab, tapi dia tidak termasuk bab ini, bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu, fata yaftahu gitu, tapi nggak termasuk. Karena hata yanhitu, seperti nahata yanhitu, naka yankihu, raja yarji'u, wa sohha yasihhu, wa dakhala yadkhulu, wa fariha yafrahu, wa ba'uda yab'udu.
Itu kan semuanya ada huruf halqinya di pada ain atau lamnya. Fal arba'atul uwalu, maka 4 fiil yang pertama, nahatayan itu naka yang ki raja yarjiu sayasihu minal babi tsani, termasuk bab yang kedua fatul kasrin. Wal khamisu, dan yang kelima berarti dakhala yadkhulu minal awal, bab awal fatul domin fa'ala yaqulu. Wasadisi, yang keenam fariha yafrahu min arabi, bab yang keempat fariha yafrahu fa'ila yaf'alu. Wasabi, yang ketujuh ba'da yaqudu minal khamis, termasuk bab yang kelima fa'ala yaf'ulu. Fa kaifa yasihu hadza, maka bagaimana mungkin sah hadza, ini persyaratan, yaitu bab yang kedua disyaratkan ain atau lam fiilnya berupa huruf halqi, sementara banyak banget fiil-fiil yang ain atau lam fiil huruf halqi tapi tidak masuk kepada bab yang kedua, gitu permasalahannya. Qulna, kami jawab, minal qaidatil muqarrarati, termasuk kaidah yang ditetapkan, anna wujud syarati laisal zimu wujud al masyrut, bahwasanya adanya syarat itu tidak melazimkan adanya masyrut. Bersyarat masyrut, syarat masyrut. Ketika tidak ada masyrut, ketika tidak ada syarat, maka masyrut nggak ada. Ketika tidak ada wudu, maka sholat nggak sah. Tetapi ketika adanya syarat, masyrut itu tidak harus ada, gitu. Artinya ketika seseorang punya wudu, yang dia lakukan belum tentu sholat. Artinya dia mau sholat atau enggak itu tidak mesti, bisa aja dia wudu buat pegang Al-Quran, gitu. Jadi anna wujud syarti laisal zim wujud al masyrut, adanya syarat belum tentu melazimkan adanya masyrut, gitu. Betul. Idza udima syaratu udimal masyrut, apabila syarat nggak ada, masyrut nggak ada. Tapi ketika adanya syarat itu belum tentu adanya masyrut. Masyrut bisa ada, bisa juga enggak. Ketika seorang udah ada syarat, dia tutup aurat, dia punya wudu, bisa jadi dia sholat, bisa jadi enggak, gitu maksudnya. Fa wujudu harfil halqi min hadhil kalimat la yaqtadi an takuna min al-babi tsalis, maka adanya huruf halqi pada kalimat-kalimat ini, nahatayan itu, nakainku, dan seterusnya, tidak menuntut bahwa dia harus bab yang ketiga. Jadi betul, syarat bab yang ketiga ain atau lam fiil huruf halqi. Artinya bukan berarti ketika fiil ain atau lam fiil halqi, bukan berarti dia harus bab yang kedua, bab yang ketiga, enggak harus. Dia biasa aja bab yang lain, gitu. Tetapi ketika fiil dia tidak ada syarat ini, artinya fiil yang ain fiil atau lam fiilnya bukan huruf halqi, dia nggak bisa masuk, ya, ke bab yang kedua, gitu. Afwan, ke bab yang ketiga. Kal wudu li sholat, seperti wudu bagi sholat, bab yang ketiga, ya. Ala yaf'alu. Fa inna wujudal wudu, karena adanya wudu, laisal zimu wujudas sholati li wujudihi biduniha. Laisal zimu, tidak melazimkan wujudul wudu, ya, tidak melazimkan wujudas sholat, adanya sholat, li wujudihi biduniha, karena adanya sholat, adanya wudu biduniha, tanpa sholat. Bisa aja orang punya wudu, dia wudu tapi sudah itu dia nggak sholat. Fi masil musafi, dalam menyentuh mushaf, wa kutubin syar'iyyah, dan kitab-kitab syarak, masalah umpamanya. Wa illa fala yakunu syaratan bal illa, wa illa, dan bukan karena tinjauan seperti itu, maka dia bukan syarat tetap ilat. Artinya kebalikan dari syarat adalah ilat, gitu. Ya, tadi dibilang wujud syarat laisar jam wujud al masyrut, adanya syarat tidak melazimkan adanya masyrut. Nah, tidak adanya syarat ya berarti tidak ada masyrut, gitu. Jadi wujud dan syarat laisal mudal masyrut. Kalau memang mau wujud, nanti konsekuensi wujud itu bukan syarat tapi ilat. Sini kita lihat, di anna wujudal illati, karena adanya ilat, ya salzimu wujudal maklul, melazimkan adanya maklul, itu baru wujud, ya salzimul wujud, kama buina fi mahalli, sebagaimana dijelaskan pada tempatnya usul fikih. Wa ma idza wujidal masyrut, dan adapun apabila adanya amma idza wujidal masyrut isal zama wujud syarti, hasil zami wujud di shalah li wujudil wudu,
li anna salata bila wudu wa khalafihi ani atayammuma la tajuzu qat'an. Wa amadan adapun idza wujidal masyrut, apabila didapati masyrut, kalau masyrutnya ada itu pasti syaratnya ada gitu. Isal zama, dia melazimkan wujud syarti, ada yang syarat. Ketika sholat ada sholat yang sah, berarti syarat-syaratnya dipastikan udah ada. Wudu, tutup aurat, apa itu madhab kiblat dan seterusnya. Hasil zami wujud di sholat, seperti melazimkan ada yang sholat diwujud di wudu bagi adanya wudu. Li anna sholata bila wudu'in, karena sholat tanpa wudu, wa khalafihi, dan tanpa pengganti wudu. Ani maksud saya khalafil wudu di sini at-tayammum, tayammum. Nah, sholat tadi la tajuzu qat'an, tidak boleh, tidak sah qat'an secara pasti, ay bila khilaf. Fa in qulta inna aba ya'ba qala yaqla faniya yafna dan seterusnya, jat ala fa'ala yaf'alu mantifa isyarati, aba ya'ba qala yaqla fana yafna, kalau kita mau ikutkan fa'ala yaf'alu. Tapi yang sering kita dengar faniya yafna, rakana yarkanu. Qulna, kami jawab, itu mah pelajaran apa? Kailani deh, illa aba ya'ba fasyadzun, kecuali aba ya'ba dia ikut wazan fa'ala yaf'alu, tetapi ain fi'il atau lam fi'il bukan huruf falqi. Jawabannya syadz, khuruj anil qiyas, khuruj anid dhabit gitu.